akan menyembah Engkau sebagai sebuah kewajiban berdasarkan pertumbuhan dan kesadaran rohani kami sebagai umat yang memiliki Engkau segalanya dan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat satu-satunya, Allah Bapa satu-satunya dan Roh Kudus yang telah diberikan dalam hati kami yang kekal. Kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, biar bukan hanya mengisi acara ibadah gabungan kami dan syukur kami, tapi mengisi hati kami, hidup kami, keluarga kami, pelayanan kami, gereja yang Kau berikan dan masa depan kami. Kami percaya hikmat-Mu melimpah bagi kami, sehingga kami memuliakan nama-Mu juga dengan firman. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman hidup kekal, kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam kudus, salam. Pak Deki, saya kira Bapak nggak datang. Makasih banyak. Ya sudah, makasih Pak. Ini Pak, Bapak bisa di mimbar ini ya. Saya aja sempit rasanya. Ya. Tapi memang mimbar mesti sempit buat pendeta ya, karena nanti jalan-jalan. Itu kami naburju lihat dari rambutnya Ibu Nurita. Selamat datang. Saya selalu memberikan like di Facebook, tapi Ibu saya berikan jempol, Ibu juga nggak berikan kelingking buat saya. Saya lihat jemaat ini juga, saya lihat ada banyak saya memberikan jempol, tapi jempol saya sampai habis, padahal cuma 2, tapi nggak ada kasih kelingking ya. Nah, Pak Jono juga ya, kasih lah jempolnya ya, bila perlu subscribe katanya ya. Terima kasih untuk undangan hari ini. Saya diberkati 2 kali berarti ya, tanggal 13 dan 14. Maksud saya berkat Tuhan. Tapi kami mohon maaf kemarin Bapak Pendeta, Bapak Pastor, Bapak Gembala Makedonia, Pak Deki dapat jadwal. Saya boleh kasih tahu ya Pak Deki ya, jadwal berobat. Dan itu sudah tetap, dokternya juga agak sulit. Jadi beliau saya telepon kemarin, Pak Stephen ada masalah administrasi kantor. Saya senang sekali kalau kita bergabung bersama, bukan supaya banyak ya, tapi supaya benar gitu ya. Kalau saudara nggak gabung kan nggak benar ya. Apalagi ngomongin saudara ya, amin. Boleh ngomongin saudara nggak, Pak Pardosi? Boleh. Cuma ngomongin orang Bapak ya. Ngomongin yang baik ya, jangan nangis lah ya. Terima kasih Bu Nurita yang terkasih. Salam buat Bapak Lasden. Kami berdua ini yang ikut mendirikan GIKI. Ini bukan pamer. Lupa pada sejarah, saudara akan sombong. Saya, Pak Lasden dan Pak Sul yang mendirikan GIKI. Tolong GIKI dengar, kami nggak ada dihargai. Jangan sampai nggak tahu sejarah, ya harus tahu sejarah. Nggak mau menghormati sejarawan nggak apa-apa. Saya, Pak Lasden dan Pak Sul. Pak Kris itu belakangan ya. Bagi kami adalah GIKI itu bernama Gereja Injili Kasih Karunia Indonesia. Ayatnya ada Efesus 3, kemudian yayasannya, karena dulu zaman Soeharto tidak boleh ada gereja tanpa yayasan. Maka saya memberi nama khususnya yayasannya Pak Lasden dengan saya yang paling berjuang, karena Pak Sun itu ada ngurusin rumahnya dan pelayanan. YAPIKI, Yayasan Pengabaran Injil Kasih Karunia Indonesia. Ayatnya Kisah Rasul 20:24. Dan terakhir saya dengan Pak Lasden dan Ibu Nona Makapuko. Ibu Nurita nggak ikut pendidikan, saya Ibu Nona Makapuko dan Pak Lasden satu level. Tapi saya banyak dicapaikan suami ibu. Karena kami berdua terus belajar, yaitu sekolahnya namanya STIKI. Sekolah Teologi Injili Kasih Karunia Indonesia. Kita tidak bisa sekolah tinggi karena harus ada profesor dan doktor. Saudara, ada hal ini saya sampaikan bukan supaya saudara menghormati media. Tapi ingat Ibu Nurita dengan Pak Lasden ya. Pak Kris kalau nggak mau diingat nggak apa-apa, tapi diingat aja. Karena namanya kan Kristus ya. Pak Tommy nggak usah diingat nggak apa-apa, ya kan? Mau kecil aja kok, amin. Tapi nggak ada yang kecil, nggak ada yang besar kan? Amin. Ya. Sebenarnya kita ini bersaudara, bahkan tidak rohani juga bersaudara.
kakek moyang kita, bukan nenek moyang ya. Adam itu kakek moyang, nenek moyang Hawa ya. Nah, kita ini adalah cicit-cicit moyangnya kali ya. Kita bersaudara kan, jadi kita ini semua kawin saudara ya. Amin. Kecuali kita punya makhluk dari tempat lain ya. Ya, oke. Nah, saudara-saudara, dalam hari ini gabungan kita, syukur kita. Tapi Ibu Pendeta kemarin ada ya di gedung? Ada. Saya minta maaf karena kemarin memang saya 3 jadwal dan waktunya mepet-mepet semua. Akan sampai di B itu dicari-cari, diantar sampai depan. Kenapa Bapak baru datang? Jangan tanya. Ada hadiah tahun baru nggak ada, udah zaman tanya. Iya kan? Dari mana Pak? Ada urusannya kita pelayanan juga ya. Nah, kemudian sebelum saya khotbah, selamat datang amanku. Saya melayani sampai kota Aceh itu di Kota Cane. Kami masuk Banda Aceh nggak boleh karena penginjilan dari luar nggak boleh. Saya sampai Gunung Leuser. Memang gereja Bapak ini, GKP ini banyak Pak ya, sangat banyak sekali dan sebanyak GPDI. Saya sampai Kota Cane. Rencananya bulan Februari mungkin kami kembali karena saya dengan Yayasan Citra Gembala Bangsa, Yayasan Kristen pertama di bawah pemerintahan. Jadi kita memberikan amaran-amaran dan berkat rohani di sekolah. Saya juga ke Brastagi, sekolah Masehi waktu itu, sampai dengan dekat Gunung Sinabung. Ya. Selamat datang Amang. Inang 86 tahun ya. Nah, luar biasa. Kita nih baru 66 udah goyang jalannya. Iya. Dulu ngejar mobil kekejar. Sekarang mobil berhenti juga susah. Ya. Ya. Usia ditambahkan 16 tahun. Ya, luar biasa. Kita doakan sampai usia yang luar biasa ya ya. Tapi kadang-kadang perempuan yang umur panjang ya. Iya, karena mereka nggak mikirin belanja, nggak mikirin apa. Kalau kita pacaran mau usia berapa Pak? Mau 100. 100 bisa dibuka rostanya. Terima kasih untuk Gerika Philadelphia Pak. Memang tidak bisa semua, anak kita gigi jauh ya di Tangerang dan lain. Memang sebuah gereja yang benar adalah bukan soal gabungannya. Firman Tuhan hari ini akan membawa kita kepada pemahaman yang lebih mendalam bagaimana memandang sebuah gereja. Apakah organisasi, apakah administrasi, apakah lokasi, atau hal lain. Saya membawakan secara alkitabiah dan saya harap kita berkuat hati karena kebenaran kadang-kadang itu menyayat hati. Tapi sebenarnya kebenaran itu bukan menyayat hati kita karena dikatakan firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Buat saya dan buat saudara maksudnya, dan buat hati dan buat pikiran kita agar kita sadar di penghujungnya. Saudara jangan bilang ini masih lama. Ketika saya ke Israel 2 kali membawa karyawan-karyawati Kristiani, karena saya menjadi penasihat di Bank Indonesia Pusat. Sampai sekarang tahun yang ke-11, saya nggak tahu tahun depan ada yang ganti atau tidak. Nah, tapi saya harapkan tidak. Walaupun saya capek mengurusnya, bahwa di sana itu sudah dibangun sebuah keinginan membangun Bait Allah ketiga. Dan itu situs di bawahnya itu sampai dengan ke Masjid Al-Aqsa di seberang tembok ratapan itu ternyata Serambi Salomo sampai dengan ini ada di sana. Jadi kalau itu dibongkar pasti perang dunia karena orang Islam percaya bahwa mereka akan diangkat dari Masjid Al-Aqsa ke surga. Orang Kristen nggak mau kalah. Kita katanya diangkat dari Betania. Jadi ada bekas kaki Yesus di situ. Tapi Alkitab bilang buat kita orang percaya program anugerah nggak tahu diangkat dari mana. Amin. Jadi nggak usah takut, nggak usah kumpul jadi satu kayak pendeta sebuah ya. Jual semua, katanya diangkat hari Selasa, nggak jadi. Kata diangkat hari Jumat. Ternyata memang mereka diangkat, cuma diangkat polisi. Ingat cerita itu ya, di Bandung ya. Itu aku burju ibu ingat kan? Diangkat oleh polisi, jadi diangkat juga. Kalau kita diangkat Tuhan Yesus, amin. Pasti? Pasti. Ya kata saudara, kata Tuhan kan belum tentu. Oke. Saya mau tanya sini, ada orang Israel di sini? Biasa ngaku-ngaku orang Israel, suku-suku Israel itu biasa orang Batak. Memang orang Timur nggak ke kanan. Saya ketemu dengan ketuanya Pak almarhum Nabas Rame.
Dia panggil saya Ama, ya, Bapak Raja. Kalau orang Timur Bapak Raja itu artinya panggilan Indra. Kalau Ama panggilan saya Muhammad. Bapak Raja sini. Ketong ini yang keturunan Israel. Terus saya tanya, suku apa kita Bapak? Ini cuma banyak tanya, tentang pendeta. Kita juga perlu tahu suku apa kan? Karena Israel ada berapa suku? 12 suku. Satu yang tidak diteruskan yaitu Dina ya. Nah, orang Batak paling ngotot selain orang Timur bahwa mereka orang Israel. Berarti ikut menyalibkan Yesus ya. Salam. Saya akan khotbah 2 jam. Tapi saya jamin saya nggak bosan. Saya nggak tahu saudara bosan nggak? Ya, tolong jangan mengantuk karena malaikat juga bisa salah. Tidak membangunkan Anda. Masuk di viral sudah direkam seorang anggota jemaat mengantuk dan meninggal di Gerika Makedonia. Kan malu banget ya. Tapi dia mah pacaran saya nanggung itu lah jangan kita ya. Tapi dia taruh ketumnya Pak Tommy kalian repot saya. Oke. Saudara-saudara, ada orang Israel di sini. Berarti firman ini saudara jangan terlalu tersinggung karena saudara bukan orang Israel. Saya mau tanya, Yesus itu Tuhan atau juru selamat? Dua-duanya. Oke. Serius ya? Oke. Dia dari suku apa? Yehuda. Saudara suku apa? Bersaudara nggak sama dia? Ini serius saya ngomong. Serius. Beda. Secara suku tidak. Secara bangsa? Enggak juga. Tapi banyak orang yang mengaku kan Israel rohani Tuhan tolong. Jasmani aja kagak apalagi rohani. Iya ya. Ini dulu ketawa-ketawa pada ikut ngaku dulunya ini. Termasuk saya. Tapi setelah diselidiki 12 suku bangsa Israel, cuma satu suku yang tidak ada dalam Wahyu pasal 7. Mereka menjadi penginjil di masa sengsara besar 7 tahun. The Great Tribulation from God, the word of God, kemudian murka Tuhan, ya Pak Dekia, murka Allah dituangkan ke bumi selama 7 tahun. Murka Allah yang kekal di neraka. Bahwa dalam 7 tahun itu yang menginjil ke seluruh dunia adalah 144.000 teruna Israel dari 12 suku bangsa Israel. Tapi satu suku yang tidak ada sebut situ yaitu suku Dan. Karena Dan ini kawin dengan banyak orang-orang tidak percaya sehingga dia disingkirkan dan dia pernah menghina ya, para nabi Israel. Nah, dengan keterangan saudara, saya memberikan bagian yang sekebutuhan kita. Kita bukan orang Israel. Amin. Amin. Kita bukan salah satu suku bangsa Israel. Amin. Yang paling disayang Tuhan itu bangsa apa? Suku bangsa apa? Berarti saudara di luar itu kan? Saudara yang jawab tadi kan? Saya cuma ngikutin aja kan? Biar kita ngaku-ngaku kalau Tuhan gak ngakuin kita. Kan banyak orang ngaku aku hamba Tuhan. Lalu saya tanya, pasti masuk surga enggak? Enggak. Hambanya aja kagak, apalagi yang lain. Nah, aneh bilang hamba Tuhan tapi enggak masuk surga. Kalau mau masuk surga itu masuk mana? Berarti hamba siapa? Jangan lihat saya. Bapak Ibu lihat hamba iblis itu, jangan lihat saya cuma nanya. Hamba iblis lihat ke atas, jangan lihat saya. Saya juga punya perasaan. Banyak orang mengaku hamba Tuhan. Ada banyak mengaku anak Tuhan kan? Kalau anak sama bapak itu berpisah enggak? Tidak. Bapaknya di surga, anaknya di neraka, ada enggak? Tidak. Berarti ngaku-ngaku anak Tuhan tapi bukan masuk surga, tidak masuk surga. Dia anak Tuhan bukan? Anak siapa? Jangan lihat. Anak siapa? Lihat ke atas. Anak setan. Tapi kalau sudah bilang bapak anak setan, perang. Saudara, terkadang kita menghadapi dunia yang kita tidak mengerti. Tapi kalau kita berada dalam satu tempat, kita harus mengerti. Saya ngerti di sini, walaupun agak sempit, tapi saya kan kecil, saya harus ngerti. Nggak bisa goyang-goyang terus. So, kalau patah minta ganti. Ya kan? Saudara pikir saya bangga dibilang Pak Ketum. Tolong ya, saya Pak Tommy bukan Pak Ketum. Dari tadi Pak Ketum. Namanya aneh banget Ketum. Siapa yang di Ketum? Ketua nggak pernah terima donasi. Ini bukan ngadu ya, pengumuman aja. Enggak, saya nggak menuntut, tapi pengertian boleh. Iya Pak Ketum. Tanggung jawab Pak Ketum. Berkat kagak nyampe. Iya. Nah itu Pak Liaru telepon saya, Pak. Ada dana yang untuk
BPU. Ada Pak, Bapak mau kasih? Enggak. Saya cuma nanya, nggak usah Pak Liarno lah. Cuma nanya, nggak pernah ada dana masuk sini ke BPU, nggak pernah ada. Masuknya dari saya sendiri, untuk saya sendiri, untuk yang lain juga. Bukan pengumumannya sebenarnya, tapi mohon pengertiannya. Nggak usah, saya nggak minta ya, nggak minta pengertian saudara, minta perwujudannya. Cuma negeri ini yang ada BPU-nya tapi nggak pernah ada dananya. Tapi ketang ketung jalan terus. Saya ini kecil tapi tanggung jawabnya besar. Ini besar tapi tanggung jawabnya Terima kasih, saya diberkati dengan pelayanan tanggal 13-14. Dan Bapak Ibu, saya tidak bersaudara dengan Anda. Suku kita berbeda. Saudara yang tersinggung ya, saya suku Timur, saudara. Dan dengan Yesus kita tidak bersaudara. Amin. Dia dari suku Yehuda, kita suku Batak, Toba. Kalau ada karo di sini menjual-jual, membantah Krina, itu yang ini Salom, Horas, gitu kan? Di Timur, ya, Tabi baik itu salam baik. Kita semua bukan orang Israel. Yesus dari Israel, suku Yehuda. Dan kita tidak ada hubungan dengan dia secara darah. Amin. Jadi jangan ngaku-ngaku Israel rohani. Itu pengakuan kita. Ada banyak orang ngaku anak Tuhan, tapi belum Tuhan ngaku dia anaknya. Ada banyak orang ngaku dia hamba Tuhan, tapi belum tentu Tuhannya ngaku dia hamba kan. Ngaku-ngaku bisa. Dan Pak Pardosi kenal Presiden Amerika sekarang siapa? Donald Trump. Trump kenal Bapak enggak? Nah, iya ngaku-ngaku aja Bapak berarti kan? Nah, ngaku-ngaku saya juga kenal dia begitu bilang, oh Mister, sopo ini kata dia gitu kan. Kita banyak ngaku-ngaku, tapi belum tentu diakui. Nah, kalau saya ini nggak mengakui karena sudah ketum, ya udah ketum aja terus ganti-ganti berapa tahun ini. BPU ini nggak diganti-ganti, ya. Iya hebat loh, BPU-nya Gerika aja Bu Nurita yang nggak pernah diganti, mungkin sampai pengangkatan. Ya. Oke. Mari kita lihat siapa kita di mata Tuhan. Soal anak, Bapak Ibu Saudara sudah tahu. Soal hamba, apalagi. Soal pelayan, tapi satu hal untuk kita bersama pada saat ini, tidak buang waktu, tenaga dan pikiran, kita memahami Alkitab. Bagaimana Tuhan memandang kita siapa? Mari kita melihat sesama kita dulu. Galatia pasal 3 ayat 26. Ya, saya bacakan ya. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Saya ulang. Sebab kamu semua di sini berarti semua, bukan semua orang. Semua yang ditulisi surat ini, yaitu jemaat orang kudus di Galatia. Kalau dengar kata semua dan tahu kata semua dan baca kata semua dalam Alkitab, kita harus tahu semua siapa. Kamu semua orang-orang Galatia, jemaat Galatia yang kudus, ya, adalah anak-anak Allah. Terjemahan yang benar, anak-anak angkat, karena Tuhan tidak melahirkan. Roh Kudus melahirkan secara rohani. Karena iman di dalam Yesus Kristus. Semua agama Kristen mengakui beriman pada Yesus. Tapi belum tentu mengakui punya saudara seiman seperti saya dan saudara. Apa perbedaannya kalau gitu? Ya. Dan di sini dinyatakan bahwa karena iman di dalam Yesus, semua menjadi anak-anak Allah. Berarti yang beriman kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus yang benar. Karena ada Yesus Kristus yang nggak benar, yang disampaikan oleh para wanes, kemudian Sabinianisme dan sebagainya, terutama gerakan saksi Yehova, yang kita aja menurut kebenaran Tuhan yang beriman di dalam Yesus Kristus adalah anak-anak Allah. Yang angkat siapa? Yang angkat Allah. Percayanya kepada siapa? Kepada Yesus, bukan pada Allah. Karena percaya pada Yesus sama percaya pada Allah, sama dengan menerima Roh Kudus. Karena ini Tritunggal, Trinitas.
Satu kita percaya, kita dapat tiga-tiganya. Mereka beda pribadi, tapi satu hakikat, satu sifat, satu martabat. Ya, mudah-mudahan ada pendidikan dari Setia Karunia dan dibantu Citra Gembala Bangsa, Pak. 20 orang, Pak. Konsumsinya ditanggung, transportasi tidak, dan materinya dikasih dan bersertifikat. Untuk mendidik semua orang Kristen dari semua wilayah sekolah, kemudian perguruan tinggi dan gereja untuk memberi pembekalan mengenai perhitungan. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara saya sudah beriman pada Yesus, kita semua adalah anak-anak milik, anak-anak angkat Allah. Yang angkat siapa? Nah, kalau yang angkat yang mau, itu luar biasa. Tapi banyak orang di luar bilang anak Allah, yang angkat dia. Bilang hamba Tuhan, yang angkat dia. Tuhannya nggak angkat. Saya harap di sini kita mengerti, kita jadi anak-anak Allah, milik Allah. Karena percaya kepada Yesus Kristus, Putra Tunggalnya yang Maha Kudus, Allah mengangkat kita dengan meterai Roh Kudus dan tinta darah Yesus menjadi anak-anak Allah. Ini sah bukan karena gereja, bukan karena hamba Tuhan, dan bukan karena denominasi dan BPU serta sinode. Ini Allah yang angkat. Amin. Banyak dulu zaman Pak Han, kalau saya juga mengalami ketika bisnis di perusahaan-perusahaan kecil diangkat jadi anak supaya dapat dana. Ngaku-ngaku saudara kita seiman sampai foto dengan Ali Salim. Saya tanya, Bung, saya bilang, Bung, foto dengan Ali Salim. Oh iya, saya waktu itu foto. Dapat bantuan dana enggak? Saya dapat. Enggak dapat, jadi cuma foto doang. Saudara, dengan Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus bukan sekedar jabatan sebagai anak atau huios dalam bahasa Yunani yang artinya anak yang bisa kandung secara rohani. Kata huios dalam bahasa Yunani itu anak, bisa anak kandung, bisa anak angkat, bisa anak kandung secara rohani. Sama dengan adelphos, artinya saudara itu bukan berarti saudara kandung dari satu mama dan satu bapak. Bisa saudara angkat, bisa juga komunitas orang percaya sebagai saudara. Dalam ayat ini mau menyatakan, senang tidak senang, semua orang percaya, khususnya dalam dispensasi anugerah atau kasih karunia. Ketika percaya Yesus Kristus, Allah mengangkat langsung dengan SK, surat keputusannya dimeteraikan dengan meterai Roh Kudus, dan tintanya ditandatangani oleh Allah Bapa dengan darah Yesus. Dan ini kekal. Pak Pardos ini teman saya. Istri Bapak kekal nggak dengan Bapak? Ada mau ibu? Istri? Bukan ibu, istri. Mana? Ada. Ya, kasih. Kekal? Istri kekal? Takut ya? Takut. Istri Bapak kekal sama Bapak? Kekal ya? Amin. Saudaraku, saudara sekarang ya, kawin dengan Patricia, istri kekal? Tidak kan? Apabila dia meninggal dunia, kita bebas, benar nggak Pak? Tapi jangan mau bebas sebelum istri meninggal ya. Jangan saudara, nggak bisa bebas. Tadi kami diskusi di mobil, ya. Yang ini bilang itu istrinya, bukan. Istri kita cuma satu sampai meninggal dunia secara jasmani. Tapi tafsiran saya ditolak dari bahasa Yunani. Gembala tidak boleh menikah lagi. 1 Timotius pasal 3 menyatakan suami dari satu istri. Tapi terjemahannya bukan kata satu bilangan. Satu. Bukan bilangan urut, tapi bilangan yang merupakan penggabungan. Sekali beristri. Jadi Bapak, kalau Ibu, kalau ada Ibu Rustani, aman nanti. Kalau Ibu Rustani meninggal, kalau Bapak mau tetap jadi gembala, nggak boleh nikah. Ini bahasa Yunani Pak, asli. Cuma kadang-kadang istri kita nggak percaya kita kali Pak ya. Model begini istri belum meninggal aja katanya kan. Karena kita juga mau kali ya. Iya. Istri kita secara jasmani hanya berlaku sampai jasmani kita terpisah. Sama dengan anak.
Anak kita, mohon maaf Pak, ini bukan anak Bapak lagi. Jangan terlalu banyak perintah dia. Gue belain asal ngerti. Benar gak? Ini biar dia ngatur rumah tangganya Pak. Jangan Bapak ngatur-ngatur dia lagi. Ingat, belain. Iya, ini sudah berumah tangga sendiri. Tapi kan ada orang Indonesia kan gitu, mau diatur. Ini cucu gua, ini semua diatur. Lu harus begini, lu. Anak-anak aja jadi apa? Robot. Ini bukan anak Bapak. Kita hanya bertugas sampai perkawinan dan lepaskan dia. Biar mereka belajar di atas perahu yang mereka mau naik. Ada gelombang angin. Tuhan pasti melindungi mereka. Benar Patricia? Takut sama mertua? Jangan takut sama mertua. Saya ngomong karena mertua saya sudah nggak ada. Yang masih punya mertua mah jangan nyangkut. Ini mertua orang Indonesia, bukan mertua orang Barat. Kalau orang Barat terserah lu gua. Kadang-kadang udah nikah baru datang, "Ma, aku udah kawin." "Oh, bagus," katanya begitu. Sekarang begitu keluar lu, gak kenal lu katanya kan. Orang tua nggak setuju aja suruh mutusin. Saya dulu 10 tahun 3 bulan dia besar ya. 10 tahun 3 bulan baru dapat dia nih. Dia nunggu terus ya penting. Dia nunggu terus, saya ngejar terus supaya aman. Kalau Ibu Nurita berapa tahun dengan balas dendam? Baru setuju orang tua. Nah, 3 tahun masih lumayan. Buat saya 10 tahun 3 bulan saya hitung itu. 3 bulan. Waduh, Ibu diberkati banget. Iya. Makanya layak aku jangan disia-siakan. Iya. Nah, Ibu Rostani berapa tahun dengan Bapak? Wah iya, untuk Pak sebenarnya itu mau 4, mau Bapak nangis kan? Saya 10 tahun 3 bulan. Ya, saudara-saudara, ikatan ini ikatan kekal. Karena dinyatakan dalam Ibrani 10 ayat 10, kita telah dikuduskan. Dikuduskan terus, dipilih, dipisahkan, diistimewakan. Hagios dari bahasa Yunani, di dalam bahasa ini setting apart, set apart, disisihkan menjadi 3. 1 jadi anak, 2 jadi milik, 3 diangkat menjadi bagian dari darah Yesus dan Roh Kudus. Dan itu berlaku sekali untuk sama. Kita tidak punya bapak, tidak punya istri, tidak punya mama, mertua kekal. Dalam dunia ini saja kita punya. Karena itu, Patricia, sayangilah mertuamu. Lu berat bro, ke Tangerang bro. Berat jauh. Harus ada ongkosnya itu. Jangan datang ke mertua kosong-kosong. Bagus. Saya dulu mau sama Ibu Sherly, saya tahu kesukaan calon mertua saya. 2 makanan kesukaan. 1 dodol, 2 gado-gado. Saya bawain terus. Setelah dia mau, saya nggak bawain lagi. Maka dia ngomong, "Tom, setelah lu kawin dengan Sherly itu dodol sudah pernah datang." Saya bilang orang Garut belum bikin mati. Iya, Patricia bawa apa? Masih bawa bapak? Bapak tunggu 2 tahun ya. Saudara, bersyukurlah kita. Tuhan yang milih kita, Tuhan yang mengangkat kita, Tuhan yang ambil kita dari lumpur dosa ke dalam kekudusan kekal. Dari anak yang terbuang dalam dosa, bahkan sebelum kita berbuat dosa. Mazmur 51:7 menyatakan kita sudah berdosa. Dan masih banyak orang yang belum paham antara berdosa dan berbuat dosa. Berdosa itu tidak berbuat, memang dari sononya begitu. Mazmur 51:7. Berbuat dosa itu karena kita berdosa. Ini membedakan. Nah, Tuhan menyelamatkan kita dari sana. Harus dianggap jadi anak. Karena kalau bukan anak, Tuhan gak kenal. Kalau kita bilang, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Matius 7 bilang, lu bilang gua Tuhan, gua gak kenal lu. Aku membuat mujizat, mengusir setan, dan bernubuat dalam namamu. Itu kemauan kamu. Aku kenal kamu, gua gak kenal lu, kata Tuhan. Saya berbuat kebaikan, itu menurut kamu. Menurut kamu penjahat. Enyahlah kamu dari hadapanku. Karena ada banyak orang ngaku anak Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Dia yang ngaku, belum tentu Tuhan ngaku. Saya harap kita di sini, kita mengaku karena Tuhan mengaku. Amin. Amin. Itu dulu. Karena kalau dia nggak ngaku, biar kita ngaku-ngakuan namanya. Saya namanya siapa? Awas bilang ketuk. Nama siapa?
Sama nggak dengan Tom Cruise? Tahu bintang film? Langsung ketawa jangan. Apa maksudmu ketawa? Kita bisa kutafsir, tapi tertawamu lebih lagi. Ya? Saya sama nggak dengan Tom Cruise? Sama namanya Tom kan? Tapi kalau umpama film muncul, Tom Cruise muncul wajah saya, kira-kira ada yang menonton nggak? Tom Cruise dari mana nih? Tom Cruise kali buat Tom Cruise. Tapi ketika Tom Cruise yang ngaku saya saudaranya, pasti dia zaman film. Kenapa saya nggak zaman film sekarang? Karena bukan saudaranya. Saya sih baru main sama dia, tapi dia nggak mau kan. Sama dengan ini, banyak orang mengaku anak Tuhan, hamba Tuhan, kan Tuhannya nggak ngaku lah. Lalu siapa kamu? Tapi saudaraku, saudara dan saya, Tuhan ngakuin kita. Jadi orang bilang, oh kudus. Saya dulu menghina Pak Deki. Kudus. Sok banget lu kudus. Apa kudus lu? Kudus artinya dipilih menjadi milik. Tuhan yang milih, Tuhan yang ambil, Tuhan yang meteraikan, Tuhan yang tanda tangan, Tuhan yang SK, surat ketetapan, Tuhan yang ngakui. Lalu apa persoalan orang tidak setuju kita orang kudus dan orang percaya anak Tuhan? Bukan surga milik Tuhan, Dia menentukan. Saya dulu hina Pak Deki, walaupun dia ada kandung secara jasmani, tapi secara rohani dia kakak rohani saya. Mohon maaf, dulu dipukul sama abangnya ada nggak sih? Dipukul, giginya patah dia nangis. Ingat Pak Benda? Saya bilang, Pak, kasihan giginya Pak Charles dipatahin kakaknya. Pak, ini kan ibu kita tahu kan kalau Pak Mama Rodia itu biar orang Pertamina pelitnya nggak ada dua. Saya bilang gini, Pak, saudara kita yang baru bersaksi tadi Charles Simamora dipukul abangnya, terus giginya patah, Pak, kasih donasi. Tahu Pak Benda? Kan kakaknya bikin patah, ini pelit amat ya. Dia bilang apa? Itu risiko penginjilan. Karena dia mengasihi kakaknya beliau ini, maka dia menginjil supaya sama-sama tidak hanya saudara jasmani, tapi juga jadi saudara Allah. Tidak hanya sementara, tapi kekal. Tapi dipukul kakaknya. Sudah percaya belum sekarang? Belum, kita doakan Tuhan. Ya? Nah itu cepat Bapak datang. Orang di ICU itu Pak paling takut mati, benar. Bisikin dia, benar Pak. Saya di rumah sakit ini bisikin orang. Sudah siap, dia kaget. Kalau ibu percaya segala dosa dihapus, ibu selamat. Cerita sedikit, seorang ibu, anak-anaknya berebutan warisan. Kelihatan ada yang senang, mamanya terkapar di ICU RSUUKI dulu. Lalu saya diminta, saya suruh mereka keluar semua. Saya bisikin sama ibu itu, Oma percaya nggak sama Tuhan Yesus? Karena sudah. Kalau Oma percaya segala dosa sudah dihapus, Oma sudah jadi anak Tuhan, orang kudus. Oma nggak usah takut, Oma pasti masuk surga. Oma percaya ya, Oma ngangguk, air matanya keluar. Saudara-saudara yang mengharap supaya saya doa dia tidak meninggal, saya pulang malahnya meninggal. Saya ditelepon, Bapak Pendeta, Mama sudah pulang ke rumah. Puji Tuhan. Ternyata rumah bukan di sini, rumah di sana. Saya bilang syukur, terima kasih. Bukan Pak Pendeta, sudah pulang ke rumah Bapak. Saudara, orang yang lagi sakit baru mau cari Tuhan. Penginjilan itu menjadi anak, menjadi bagian Tuhan itu sangat penting. Tapi kalau dia nggak percaya, baru saudara ngomong. Ingat, saya tadi ketemu malaikat di depan itu. Dia mau datang cabut kamu. Orang kalau sakit Pak takut. Sekarang saya dan saudara lagi hidup, tidak dalam keadaan diinfus, tidak dalam keadaan alat-alat. Kita dengar baik-baik. Saudara senang dengan saya atau tidak, nggak apa-apa. Saya juga belum tentu menyenangi saudara. Paham? Tapi Tuhan senang kita. Makanya angkat kita jadi anak kandung rohani. Dengan darah anaknya yang sangat mahal. Tintanya adalah darah Yesus. Tanda tangan Allah Bapa. Meterainya Roh Kudus. Kurang baikkah Tuhan buat saudara dan saya? Mempersatukan kita. Suku yang berbeda.
dan kemudian dia jadikan satu, namanya tubuh Kristus. Kalau Ibu Patis nggak usah tersinggung. Kalau dia dapat orang Manado, dia nggak jadi Manado, tetap Batak. Setuju? Anda kawin orang bule, jadi bule. Anaknya jadi bule. Bisa seperti bule, tapi nggak jadi bule kan? Sama bisa berubah jadi bangsa, jadi darahnya. Nggak ada. Setiap orang darahnya berbeda. Ya. Saya biar namanya Tommy Dixon, ada Dixonnya, nggak jadi bule. Iya, Gubernur BI kalau panggil saya pendeta Dixon, saya bangga. Tapi semua yang dengar ini orang barat kali pendetanya. Itu ternyata kucing-kucing kecil orang Indonesia. Ini pendeta Dixon katanya. Karena namanya Dixon. Bukan diskon ya, tolong dengar apa itu. Salam, salam kudus. Kita mulai kelap-kelip. Kalau di firman Tuhan kelap-kelip. Tapi mau Natal tahun baru ini masuk di mall, kata Pak Deki apa pegang 15 barang beli satu, jadi rojali, rombongan jarang. Apalagi perempuan ya, pakaian dalam, pakaian luar, pakaian tengah semua beli. Cuma megang-megang, nanya-nanya terus jadi rohana, rombongan nanya-nanya. Dengar firman Tuhan udah berdoa, Tuhan tolong kalau bisa pendeta kecil itu segera amin. Tunggu. Cuma di sini saudara ketemu saya. Apalagi Pak Rudi. Amanku Naburjo kita ketemu. Kasih alamat Pak. Kalau saya ke Aceh saya cari Pak. Di KPI banyak kok pasti tahu. Saudara senang lihat saya kan? Senang. Cuma sedikit yang senang. Yang tersinggung karena khotbahnya banyak Pak saudara. Karena saya kalau ngomong tajam, kenapa? Karena omongan buat mereka bukan buat saya. Iya kan? Seperti pendeta lain, bertobatlah kamu. Begitu dia dalam dosa, kok Pak pendeta berbuat dosa? Yang bertobat kamu, bukan saya kan? Saudara senang dengan saya? Istri gue aja nggak jawab. Anda senang dengan saya? Saudara senang dengan saya? Berarti pernah nggak senang? Bukan soal senang. Senang atau tidak, saudara adalah darah Yesus, daging Yesus, Roh Kudus yang sama. Ini nggak bisa dihapus. Nggak bisa saudara hapus dengan yang namanya gereja, denominasi, organisasi, lokasi, bahkan juga teologi. Tidak, satu teologi yang mempersatukan kita, keselamatan. Di luar itu tidak. Banyak kita keliru, kita berpikir dengan doa seperti ini, dengan menyebut nama Yesua, dengan menyebut Elohim, bahwa kita bukan saudara kandung Tuhan. Itu adalah penghinaan pada darah Yesus. Satu-satunya Alkitab yang menyatakan pada kita kebenaran ini, kita saudara seiman karena iman keselamatan, bukan iman pertumbuhan. Kenapa? Karena kita bertumbuh tidak sama, kita dewasa tidak sama. Saya ketemu satu orang dan dia bilang gini, Pak, penginjilan Bapak kayak saya ingat, kayak orang gitu Pak. Dia bilang mati hapus segala dosa itu dan orang kudus. Bapak temannya enggak? Saya mikir dulu Pak. Nah, setelah itu saya mikir, karena saya nggak mau penginjilan saya gagal. Terus saya bilang, iya saya saudara mereka. Pasti dia nggak mau dengar saya kan? Pak, saya pernah kenal yang namanya Chris Petraubun. Bapak kenal? Yang mana ya? Yang mana? Orang yang Pak, orang Ambon Pak. Kalau nginjil keras Pak, segala dosa sudah dihapus. Pasti masuk orang kudus Pak berdosa. Oh ya, jadi gereja mana? Namanya Giki Pak, Giki. Itu pusatnya di Maesari Pak. Oh gitu. Menurut Bapak bagaimana? Saya bilang kita menurut firman aja. Setelah saya injil dia lagi, Bapak sama. Mungkin dalam hati dia, lu kan tadi aja. Tapi kita perlu hikmah. Jangan orang-orang kecil banyak akal. Salam, salam kudus, salam, kado salam dalam bahasa Ibrani. Artinya salam dalam damai sejahtera. Jadi saudara, siapapun saudara, apapun saudara, bagaimanapun saudara, satu hukum Tuhan. Kita diikat oleh darah Yesus, Roh Kudus, tubuh Yesus yang dikorbankan, materai Roh Kudus, tanda tangan Allah Bapa, SK Tuhan yang kekal. Kadang-kadang kita suka lihat kekurangan orang dan lupa kekurangan kita. Kadang-kadang kita terlalu membesar-besarkan kelebihan kita, lalu lebih banyak melihat kekurangan orang. Tapi selama saudara seiman,
siapapun kita, bagaimanapun kita, tidak bisa dipungkiri. Kalau ada yang mungkir, berarti dia tidak saudara dengan kita. Sayangnya gereja kita ini lebih mengutamakan pengetahuan, iman, pertumbuhan, bukan kebenaran, keselamatan. Yang mengikat kita jadi saudara seiman hanya iman keselamatan. Iman pertumbuhan itu adalah proses. Karena itu kalau saudara baca kitab Efesus pasal 1 dan pasal 2 berbicara iman keselamatan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Itu iman keselamatan. Itu bukan hasil pekerjaanmu, bukan hasil usahamu. Itu pemberian cuma-cuma dari Allah. Itu berbicara kita saudara seiman dalam keselamatan. Pasal 4 baru dia ngomong, semoga kamu tiba pada kesatuan iman. Itu bukan iman keselamatan, iman pelayanan, iman pertumbuhan. Saya mungkin banyak salah buat saudara. Mungkin baru saudara pasti tidak salah ya. Amin. Banyak salah dia. Ya. Tapi bagaimanapun saudara, kita tidak dapat memutus darah Yesus. Amen. Kita boleh memutus darah jasmani karena kita terpisah sampai mati. Baik suami istri maupun orang tua. Bahkan orang tua terpisah dari anak begitu mereka tiba pada pintu pernikahan. Tapi dengan Yesus, Allah Bapa dan Roh Kudus, tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Yesus. Roma 8 ayat 39. Tidak bisa. Pertanyaan berikut supaya kita cepat selesai. Karena makin siang, yang gak sempat sarapan pasti ada rasa di perut ya. Tapi kami juga gak jadi sarapan karena mobil tadi. Kita takut terganggu. Ada ya? Hari ini ada? Enggak yakin jadi. Iya, soalnya ragu menjawab. Tuan rumah yang baik menyediakan fasilitas supaya kita berkualitas. Kan gitu ya. Tapi jangan lupa ya, angka kolektor 2 kali siapkan. Bapak kita perlu kita bantu. Ya, nanti dikasih nomor rekening nanti bantu juga ya. Oke. Nah, saudara, kita bersaudara. Kekal, amin. Oke. Kalau saudara itu tahu artinya saudara dari bahasa Melayu itu sebenarnya asal katanya saudara. So itu sangat bahasa Inggris atau satu darah. Di bahasa Indonesia dijadikan saudara. Artinya ada hubungan darah. Tapi hubungan darah jasmani kita terpisah. Karena saya bukan suku Batak, bukan suku yang lain. Anda juga, saudara juga. Tapi dalam Yesus tidak ada lagi bangsa, tidak ada lagi suku, tidak ada lagi puak, tidak ada lagi bagian-bagian famili manusia yang menghalangi itu. Nah itu kasih gigi, kasih GAA, kasih semua orang percaya. Karena itu saudara. Tapi dia ngomongin saya, bagus Anda diomongin. Kalau nggak diomongin Anda nggak tahu. Tapi dia benci saya, anggap kata benci benar-benar cinta. Dia bikin saya kesel betul. Udah yang baik-baik aja mikirin. Saudara udah diomongin, sudah diolok, saudara bikin susah diri. Udah jangan halu-halu. Amin. 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 Makin pelan. Amin. Amin. Jangan dibentak dong pendeta. Mari kita lihat kita bersaudara dengan Yesus apa tidak ya. Roma 8 ayat 29. Mas ya, yang salah tadi nggak dapat hadiah, ya, yang benar juga nggak dikasih. Oke. Roma 8 ayat 29. Tolong seorang ibu baca ya, sebab sejak Taman Eden seorang ibu perempuan itu suaranya keras ya, sampai Adam juga jatuh ke dalam dosa ya. Roma 8 ayat 29, tolong baca. Silakan. Ada perempuan sini ada? Oh, kira enggak ada. Lanjut. Ayat 29. Roma 8. Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Semua yang dipilih dari semula. Ini predestinasi ya Pak Deki ya. Kita tidak tahu dipilih, tapi Tuhan milih kita. Kenapa?
Karena dia omniscience, Maha tahu siapa yang akan percaya. Dan itu kasihnya bagi dispensasi anugerah. Dia sudah memilih kita dari semula. Semulanya bukan semula kita. Semulanya juga bukan semula Tuhan. Karena Tuhan itu kan kekekalan. Jadi semula ini artinya waktu sebelumnya. Ya, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Ini Roma pasal 1 ayat 7 menyatakan orang-orang kudus, orang-orang percaya. Roma 5, orang-orang sudah pasti diselamatkan oleh darahnya. Bahwa sudah dipilih dari semula. Lanjut Pak. Ibu, mereka saudari, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi kita dijadikan serupa gambaran Yesus. Serupa, bukan sama. Karena kita tidak sama. Yesus itu adalah sifatnya Allah. Maha kuasa, omnipotens, maha tahu, omniscience. Maha baik, omnivora. Maha menyelamatkan, omnisalvatora. Maha adil, omnijustisia. Kita tidak sama dengan Yesus. Tapi kita direncanakan ke depannya setelah diangkat menjadi anak, supaya kita menjadi serupa gambaran anaknya. Gambaran Yesus itu apa? Nah, ini lanjut ayatnya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saya tanya, bisa dijawab sekarang? Saudara dan saya ini anak Tuhan Yesus, murid Tuhan Yesus, hamba Tuhan Yesus, atau juga saudara Tuhan Yesus? Ayat menyatakan kita saudara. Yesus pernah benci saudara dan saya? Kok ragu? Yesus pernah benci saudara? Iya, benci dosanya, bukan benci orangnya. Saudara pernah benci saya? Iya aja, benar-benar cinta, udah itu aja. Saya pernah benci saudara? Enggak, saya nggak pernah benci saudara. Kesel sama dia. Apalagi ini sekarang kalau hubungi susah. Urusannya pemerintah dunia tuh yang diurus. Padahal cuma Jakarta Timur. Bagaimana dia jadi gubernur? Oh, susah kali. Diblokir nomor kita kali. Yesus ini bukan hanya Tuhan kita. Dia mau jadi yang sulung. Berarti kita ini adik-adiknya. Nah, dia yang sangat maha tinggi ini mau jadi yang sulung di antara kita. Kenapa kita sesama kita ini kok jor-joran mau jadi yang terhebat? Yesus yang ini mau jadi sulungnya kita. Kita ini adik-adik rohaninya, adik-adik kekekalannya, adik-adik surganya. Kenapa kita ini GGA dan Gerika jor-joran bahwa kami yang duluan? Kata GGA, kami duluan di Indonesia dan dispensasional. Baru dispensasional aja udah belagunya internasional. Gigi nggak mau kalah. Kami gereja kami sudah resmi. Yang resmi itu di mata Tuhan dan manusia. Gak usah kau banggakan surat sepotong itu. Biar HP-nya dibakar juga. Tuhan tahu siapa yang mendirikan. Di jembatan di Tanjung Priok 2 orang berbicara, saya dengan Pak Sun. Dia takut, Pak jangan bikin gereja, bikin aja persekutuan. Saya tanya, kenapa Bapak takut Soeharto? Pendeta saya gituin Bu, bener Bu. Guru saya gitu, kok Bapak takut Soeharto? Iya Tom ya, udah bikin aja gereja. Kalau kita semua ditutup, ditangkap, ya Bapak yang maju. Demi Tuhan saya ngomong begitu. Kenapa? Karena tahu beliau ini pemberani, almarhum ini. Jangan tersinggungnya, 2 orang. Di pinggir jembatan Ibu Seri tahu yang sekarang jadi RS2 Jalan Bakti RSUD itu dulu itu adalah puskesmas. Baru kami panggil Pak Lasden, Pak kita bikin yayasan, Pak kita bikin gereja. Pak itu masuk belakangan. Saya juga ikut tanda tangan ya. Dia ikut tanda tangan. Saya urus semua karena saya orang Golkar. Bayar juga ternyata. Saya kira orang Golkar gratis, bayar juga kita. Ini kita buka-bukaan kebenaran ya. Kalau tersinggung bilang saya, kita berobat ke rumah sakit. Karena hati saudara sakit. Tapi dengar kebenaran jangan sakit. Takut Pak Sun bikin gereja. Saya tanya, kenapa Bapak takut Soeharto? Kenapa saya berani? Ya karena saya nggak menghadap Soeharto, kan dia yang menghadap nanti. Dia tanya, Pak kalau kita ditutup, kan nggak boleh bikin gereja sekarang. Susah Pak. Ya Bapak maju, Bapak kan guru. Dia bilang saya kurang ajarnya anak. Tapi saya paling saya.
Beliau gak pernah panggil Pak Tommy. Setelah saya menikah pun dia gak panggil Pak Tommy. Pulas dia paling tahu. Dia tetap manggil nama Tom. Saya jadi ingat Tom and Jerry. Sangat saya sayangkan waktu beliau meninggal dunia, saya tidak bisa hadir karena saya sedang tugas di Seragen. Bapak Ibu Saudara, sekarang tahu abang sulung kita adalah Yesus. Ada yang sulung di sini? Kalau angkat yang sulung, ya. Adikmu ada berapa? Cuma satu, kau jawab satu aja. Cuma satu. Lindungi, jagai. Abangmu berapa? Cuma satu. Udah nggak mau lagi dia kok. Ada yang jadi abang di sini paling tua? Tanggung jawab sama adik-adiknya. Karena Yesus bertanggung jawab pada kita, makanya kita masih ada sampai saat ini. Dan dia mempercayakan pada adik-adiknya, beritakan Injil keselamatan, firman kebenaran. Aku mau pulang ke surga, menyediakan istana buat kamu. Abang pulang dulu untuk kamu. Tapi kita jadi adik-adik gontok-gontokan. Siapa yang terbesar di antara kita? Saya bersyukur Pak ada di Gerika Pak. Kenapa? Karena Gerika itu saya nggak tahu ada yang berani lagi nggak bikin gereja seperti kita orang percaya. Saya dengar dulu Pak Saudara Seliman ada mau bikin dengan menyingkirkan saya. Saya bilang mereka bikin aja. Makin banyak gereja orang percaya makin bagus. Nggak usah dipikir ini milik Tuhan bukan milik kita. Gereja orang percaya ini bukan milik kita. Kita ini dikasih titipan saja. Dan nanti dia datang dia akan tanya, cara si Mahmura, kau ketemu tulis. Bagaimana Makedonia? Hai Tommy Dixon Raga, bagaimana Philadelphia? Hai Stephen, bagaimana? Hai Dauri, sini bagaimana Filipi? Kita semua ditanya. Karena yang kita kelola ini milik abang kita Yesus, abang tertua kita, yang sampai saat ini dan dia mendengarkan ini bahwa kita sedang mengakui dengan pasti karena firman Tuhan. Walaupun sebelumnya sudah tetap dia bukan hanya Bapa kita, bukan hanya Tuhan kita, bukan hanya juru selamat kita, tapi abang kita yang tertua, saudara yang tertua, mimpin adik-adiknya. Nah, kenapa adik-adiknya jadi berantem? Kenapa adik-adiknya jadi sok jagoan? Kami yang duluan. Itu. Ya, yang ikut berikut, kami juga berikut. Ini juga nggak mau kalah. Masukin ke Facebook. Kami biar anak bawang. Kalau nggak ada anak bawang, nggak pedas. Jadi berantem semua kita ini. Iya, gara-gara bapak ini saya mau buka-bukaan di minggu. Gara-gara dia aku sampai dipanggil sama Pak Legras. Malah ketemu lagi di bis waktu itu. Pak tolonglah Pak bilang Pak Charles, jangan terlalu pedas ngomongnya. Saya bilang ya kalian juga pedas nih. Iya kita kan bersaudara. Kalau udah kepepet baru saudara. Kalau enggak, iya kan? Saya juga ini bukan karena bersyukur kita kumpul. Ayolah kita 3 bulan sekali kumpul. Amin. Amin. Kita ke Ancol. Amin. Amin. Semua saya tanggung. Amin. Amin. Gak apa-apa, saya tanggung tapi uangnya kumpulan bersama. Orang cuma mindahin makanan aja, kalau saudara pelit angkat. Ini jadi kali paling pelit loh. Orang lain udah retreat. Malah Pak Stephen tuh retreat tiap minggu. Uang sampai habis. Pak, jemaat saya, jemaat lo, malu. Saya kan biarpun kecil kan, saya dia segani. Saya sudah minta waktu tanggal 7 kemarin. Pak, jemaat akhir bulan selalu saya senangkan mereka. Untuk apa bro? Saya kasih mereka ibadah di luar, senang di luar. Saya bilang bro, gereja itu bukan menyenangkan jemaat, menyenangkan Tuhan. Kalau Makedonia sama Philadelphia, oh kami tiap hari Pak di rumah masing-masing. Bagaimana tiap hari kita mesti keluar? Untuk nasi pendeta aja seret. Salam. Jadi kalau Tuhan Yesus lakuin saudara dan saya yang banyak kekurangan ini sebagai adik-adik kandung rohaninya, kenapa diantara kita kok jadi kayak jor-joran begitu?
sok-sok jagoan begitu, sok-sok hebat. Abang yang tertua, mohon maaf, pernah lihat adik-adiknya berantem nggak? Pernah ya? Sekarang masih? Enggak ya? Abang pasti nggak senang lihat adik-adik berantem ya? Atau abang bilang, oke latihan gini kan? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Ya latihan, biar kamu kuat. Sesama kalian dulu. Kalau ada yang mati masih ada yang lain. Kan nggak mungkin begitu kan? Salam. Iya tidak. Saya abangmu, saya kakakmu. Diam. Kamu semua adik. Begitu kan? Sama dengan Yesus. Salah dia mau. Diam, jangan ribut. Sama-sama anak aja belakang, sama-sama saudara belakang. Saya yang paling tua mengorbankan harga diri, kehormatan, kemuliaan, darah, tubuh, nyawa untuk kamu. Kenapa kamu ribut? Berisik kamu. Nah, kalau dimarahin gini jadi hening. Bapak Ibu Saudara, kitalah saudara Tuhan Yesus. Amin. Yesuslah kakak tertua kita. Dia senang adik-adiknya damai. Abang kita aja nggak senang adik-adiknya berantem ya bang ya. Abang pernah ngadu adik-adiknya nggak? Oh latihan. Pernah? Nggak mau kita kalau ada luka gimana? Oke nggak apa-apa latihan. Kamu minta ditonjok adiknya sampai darah-darah. Bagus masih ada darah. Enggak kan? Kita nggak senang keluarga kita berantem, adik-adik enggak. Pasti kita sebagai abang merasa tanggung jawab. Apalagi Yesus terhadap orang-orang kudus, orang-orang pilihan, orang-orang percaya, orang-orang Kristen iman. Ingat ya, mohon maaf saya bedakan agama dengan iman. Pernah berantem nggak sama Pak Rudi? Dulu pernah, enak aja saya juga yang beresin. Enak aja. Nggak ngaku, lupa sejarah dia. Masih ingat aja Pak ya? Ingat, lu juga bandel sih dulu. Gara-gara lu soal kerja. Ini ngadu, saya menghadap Pak Alex. Kalau nggak lu dipecat lu waktu itu. Lu juga bandel, lupa bandelnya. Kamu ada istrinya kan? Ada istri. Enggak ada Pak. Bagus, saya bisa menceritakan kamu. Lu berantem sama abangnya. Ini dah, tuh pecat aja. Jangan dulu, ini urusan kantor, bukan urusan saudara. Kenapa? Oh dia pelaku ini. Saya lihat memang anak ini dia lebih rada belagu. Saya dekatin dia di Darmalang. Ada apa? Emang pacaran begitu modelnya, terkenanya kuat. Emang dia begitu. Saudara, ini saudara seiman saya. Dengar dulu. Saya nggak sebut nama ya. Saya dipanggil oleh Pak Alex almarhum, bos saya. Bung Tom, ini anak-anak Bung Tom, anak-anak adik-adik kita. Kita bawa kerja di sini. Ini ada satu yang tersangkut masalah apa Pak? Jadi ada orang Cina, dia pakai satu kartunya dia, kartu PSP, bank PSP. Ingat ya, kartu kalau belum semenit, saudara bisa pakai lagi, ambil punya orang. Tapi dia lakukan itu. Ya aja senang. Dia ambil uang itu, Pak Deki, kan ada monitor kan di ATM itu ada monitor. Saudara jangan cengengesan, apalagi marah-marah. Nggak benar, soalnya ditutup pukul-pukul ATM. Nah, waktu dia ambil uang, saya dipanggil. Bung Tom ini mau diapain? Saya bilang begini, kalau Bapak nggak pecat, kita semua orang-orang kudus di dalam ini, termasuk Umiras, waktu itu Raymond Sumenda. Ya, lihat siaan, semua orang di situ kumpul di sana semua dulu. Walaupun saya sudah nggak di Gigi, tapi masih sudah seiman. Sapangnya orang kita semua udah kayak dibeli di perusahaan. Masuk inilah. Tapi dia bikin masalah cuma sekali. Nah, yang ini ngambil uang. Terus saya ditanya, Pak dipecatnya? Saya bilang, Pak Alex, saya tidak mengurusi kebijaksanaan dan peraturan perusahaan. Bos udah bilang, Lex, itu orang lu. Anak gua pendeta lu dia. Lu mau gua suruh pulang ke kampungnya atau pindahkan? Alex gak berani mutusin. Tapi demi saudara-saudara yang lain, saya bilang, Pak, kalau bisa dikasih lebih dari 3 bulan lah, dilepas aja. Kenapa? Karena banyak saudara seiman yang kerja di situ. Akhirnya saudara kita, orang Halmahera, masih bersaudara dengan Pak Novi, kita kasih pesangon seingat saya 5 bulan, aturannya 3. Dia ketemu saya nangis, saya bilang, ya sudah saudaraku, yang sudah berlalu.
Demi saudara-saudaramu yang kerja di sini, Anda juga sudah ditambah, silakan cari kerja lain. Itu kesalahan Anda, tapi tidak boleh saudara seiman semua yang makan kesalahan. Pak, nggak ada kebijaksanaan. Ya inilah kebijaksanaan, ditambahin 2 bulan, buset dah, apa ya? Iya, jadi saya mau kemana Pak? Mau kemana? Udah gede tanya saya mau kemana? Kadang-kadang ngopi, makan saya udah kecil ini. Jadi saya kemana Pak? Ya kemana? Saya tanya lagi dia itu. Bapak jawab saya kemana? Kalau mau ngikut gua nggak bisa. Udahlah doakan. Saya nggak tahu sudah di mana. Nomor saya juga sudah hilang. Tapi saya ingin melindungi saudara seiman yang lain. Kenapa? Karena itu kewajiban saya. Sebagai kakak rohani tertua di situ. Bagaimana kalau kakak rohani kita, Yesus dari surga melihat kita tidak akur, tidak damai, tidak sejahtera, dan tidak bersekutu bersama. Tuhan bilang, ini anak-anak nakal ini semua. Anak tapi nakal. Tetap anak enggak? Makanya nakal aja. Kan gak begitu kan? Saudara, saya mau tanya Pak, jawab aja depan jemaat. Mau dibikin bulan apa lagi kita gabung? Kok nangis? Bulan apa? Januari. Oke, Januari nanti Bapak kita gantian. Kita yang jamu saudara-saudara nanti. Kemana Pak David? Bilang kemana dia tuh? Ya, kita gantian di sana. Nanti Berea, saya sudah ketemu Pak Steven. Dia mau gantian. Saya bilang, kau kalau ngomong sekarang jangan besok B. Sama saudara seiman gak boleh begitu. Sekarang ngomong nanti besok B, lusa C. Akhirnya huruf cuma 26, 1 bulan 30 ganti huruf apa lagi kamu. Ya, saudara. Mari kita boleh mengingat kesalahan orang, tapi jangan mendendam. Kita boleh menegur saudara seiman kita, tapi jangan membuang. Kita boleh marah dengan saudara seiman, tapi jangan dendam. Kita boleh mungkin ada salah paham, tapi jangan mencakar. Kita mungkin mencakar, tapi jangan membinasakan. Karena ingat, kita tidak dapat terpisahkan. Bahkan oleh janji Tuhan, kita tidak terpisahkan sekali sampai selamanya. Yesus angkat dirinya, adik-adikku, aku ini abangmu. Kulihat engkau, ku berkati engkau, dan ku sayang engkau. Mari kita tutup dengan firman Tuhan ayat yang terakhir. Galatia 6 ayat 10. Kembali ke Galatia 3. Oke. Galatia 6 ayat 10. Ada orang GBI di sini? Kalau GBI ibadah itu 3-4 jam. Kita udah berapa jam nih Pak? Wah, masih kurang 1,5 jam berarti. Galatia 6 ayat 10. Oke. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada seiman. Terjemahan yang benar bukan kawan, karena kawan itu bisa berpisah. Terjemahannya di sini adalah other voice, saudara seiman. Bahkan King James Version Alkitab bahasa Inggris yang terkenal menyatakan household of faith, rumah tangga iman. Ini bukan ngajar kuliah ya, tapi supaya pinter aja. Sayang kan kalau punya pendeta pinter, Anda nggak pinter. Amin, amin, amin kan dong aku pinter. Nah, saudara juga pinter ya, cuma banyakkan saya. Amin. Oke. Salam. Terutama. Karena itu mulai sekarang ada banyak nurita. Bahkan berita, tapi nurita ini nomor 1. Amin. Iya. Ada banyak pardosi, paralado dan parda yang lain. Pardosi ini nomor 1. Ada banyak simamora, tapi cari simamora nomor 1. Ada rostani, ada rostali, ada ros apa, tapi ros ini nomor 1. Ada banyak Tom Cruise, Tom Stevens, Tom Dixon, Tom Jones, tapi Tom Dixon nomor 1 buat Anda. Amin. Amin. Saudara aminkan saya tuntut. Iya, ada banyak Anto, banyak Anto. Di grup saya ada 5 Anto. Yulianto nomor 1. Ada juga Herianto.
Trisutrisno ada, ya, Triono ada, bos saya. Tapi Triono yang itu saudara seiman. Kau yang belakang berkacamata. Nama Jono orang Jawa, ini orang Batak. Nah ini saudara seiman kita nih. Marbun juga banyak. Ada Charles Marbun, iya kan? Ada Theo Marbun, Marbun ini lah saudara kita. Kita lihat-lihat dia, biar dia nggak lihat kita lihat dia. Iya, inilah kita. Jangan kita memalingkan mata dan muka. Kayak saya. Bapak punya pengkhotbah tadi, Bapak punya firman tadi, penginjilan. Bapak temannya Pak Kristen Terobon ya? Yang mana ya? Dia maksa saya Pak untuk percaya. Yang mana ya? Saya akan dicatat Tuhan saya. Tapi kalau saya bilang ini kamu dengan Injil, kita mulika. Jadi saya teruskan. Ayo dong, sama kok Pak. Bukan sama dengan dia. Sama dengan kecil-kecilan banyak akal. Pak, lihat khotbah Bapak. Apalagi tema-tema yang Bapak buat untuk Bank Indonesia, termasuk Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan sebagainya. Bapak pasti orang senang khotbah Bapak berisi pengajaran dan orang gak bakal ngantuk. Ya saya gak tahu mereka ngantuk. Jemaat Bapak pasti banyak. Maksud saya kalau digabung seluruh dunia. Loh, saudara jangan bilang di Amerika gak banyak orang percaya. Tanya Bapak ini yang kuliah. Dallas Theological Seminary apa dia? Berean Bible Society dan sekolah Grace Bible Seminary yang terkenal sekarang itu yang ditakuti oleh orang-orang yang berada di Vatikan itu namanya John MacArthur. Dia pernah tulis surat pada Paulus. Jangan sama-samakan kami yang mengatakan semua orang bisa masuk surga. Tidak, hanya orang Kristen yang masuk surga. Yang sejati. Karena di luar Yesus tidak ada kesalahan. Sekolah teologi kita berani ngirim itu. Saudara seiman kita banyak di Amerika. Jadi jangan saudara bilang, oh kami cuma ini Gerika Philadelphia, terus Makedonia, terus Berea, Filipi, cuma berapa gelintir. Saudara menghina loh. Tesalonika, iya, ada izinnya. Nanti tanya dulu. Saya gak mau mempermalukan saudara. Pak, gereja Bapak ini sama gak dengan Gigi? Gigi yang mana? Itu penginjilannya saya dengar sama. Berapa kali saya ketemu orangnya. Sudahlah, kamu jangan ngomong gereja. Masuk surga bukan karena gereja, karena kebenaran. Oke Pak, jangan pertimbangkan. Jangan ingat Pak Kris, jangan ingat saya. Dengan Kristus yang di sini. Ya tapi Bapak mirip gak sama sih. Dia maksa saya Pak. Sampai saya ditekan terus. Kamu mengaku percaya gak? Kamu percaya gak? Itu kan bukan Kristus dia. Dia Kris, tapi bukan. Saudara jangan ketahuan saya. Dikira pendeta Soekarno orang pintar semua. Ini juga pintar ya kan? Amin. Cuma banyakkan sini. Kalau nggak ada yang kasih mimbar. Salam. Saya dari mimbar ini minta maaf. Kalau sikap saya, kata-kata saya, tapi jujur hati dan pikiran saya nggak pernah. Terhadap semua saudara seiman, saya bela mati di luar. Kalau saya pura-pura tidak ngaku itu untuk mengamankan penginjilan. Pak, Bapak pernah menginjil orang-orang yang Kristus loyal. Nah, Pak, Bapak dengan Pak Charles Simamora kenal? Charles siapa? Charles Simamora. Yang itu katanya gerejanya di Cibubur sana. Itu Pak kalau ngomong selalu kudus, Injil, selamat. Bapak kenal? Tunggu sebentar Pak, saya saya dalam hati saya gini, adik udur. Ini Charles udah bikin apa lagi? Jangan-jangan sama dengan si Kris ini. Gua yang kena. Pak, Bapak udah ingat belum? Tunggu dulu, saya ingat. Iya deh. Sebab dia bilang gini, udahlah, tak usah. Kalau mereka siapapun menyampaikan kita, Tuhan bilang cocok dengan firman Tuhan. Ini ada orang kudus. Urusan selamanya akan pasti masuk surga. Anda mau ikuti atau? Saya nggak mau.
Pak Charles kalau ngomong dikit-dikit bertemu Injil terus. Nah, mati gue emang belum percaya dan tadi ngomong kan. Cuma kan kita nggak mungkin ngomong gitu kan. Sebenarnya saya temennya nggak mau lagi dengar kan. Jadi mohon maaf Pas, jangan juga saya laku. Pacar gue semua. Ya mohon maaf ya, saya minta maaf itu walaupun kayaknya nggak salah sih saya. Saya nggak tahu korban overdosis apa lagi yang saya. Iya, ya, aman menurut Bapak, saya kan nggak aman. Aduh, main aman-aman aja ya. Iya, ini Bu Ica sudah pindah Bogor lagi mau. Pak, injilin ini semua. Ini baru lagi nih saya bilang nih. Saudara, kita bersaudara. Kita tidak boleh membenci, mendendam, dan saling menyakiti. Karena nanti Tuhan buka di bema. Penghakiman di awan-awan, pengadilan tata Kristus dibuka. Tommy Sondraga pernah sinis sama Ibu Nurita Manado. Pasti bukan Nurita marah. Marahnya sampai bilang mereka museum itu tolong. Saudara jadi bilang masuk musim itu patung saudara. Yang enggak jadi aku ditegur sama ini sama Pak kan. Pak kan masih ada kalau dibilang musim. Saya lagi masuk dia musim rohani. Ini kami ngomong tadi mana? Di bis apa nih? Trans. Saya ketemu gara-gara ini teman-teman saya kurang ajar, ngajak makan nggak jadi, nggak datang juga. Akhirnya saya naik bis dari Jati Bening. Begitu naik ada Pak Legras, saudaraku, kasih kapan dia ngaku bos saudara gini? Saya panggil pajak, Pak saya ngomong sama Bapak, tolonglah Pak, kita kan saudara seiman. Iya, kapan kita nggak saudara seiman? Kok mana bicara begitu? Kita ngomong Manado kan dia kan, ini Kote tolonglah. Pak Charles taruh itu di Facebook Kote, apa dia bilang saya bilang, terlalu panas Pak. Dia bilang ke Tongin, orang ini dikit sudah di museum. Dalam hati saya, ya ini saya bilang ini kambing yang nyeruduk sapi tanggung jawab. Dalam hati saya, saudara saya juga pasti nggak kasar begitu kalau nggak ada ini. Ini masih ada Pak, belum masuk museum. Mari masuk dia museum rohani. Saya bilang iya. Nanti saya akan ngomong sama dia. Masalahnya Pak naik, itu naik ke apa? Ini saya bilang belum tentu orang ngerti lah. Kita kan saudara. Girika lebih hebat, lebih baik daripada Pak Krisna Terabu yang mau nama Gigi tapi ambil ini. Nah, saya untuk usaha sosial gitu. Saya bilang Pak, kami memang kecil tapi kami tidak pernah membenci Gigi karena kami juga berasal dari sana. Kalaupun kami dikatakan anak bawang, saya bilang ingat tidak ada bawang besar tanpa bawang kecil. Dan lebih pedas bawang kecil. Saat ituin dia, ya tapi tolong kita orang supaya jangan ada kelihatan orang-orang di luar ini. Orang ada baku hantam, baku gigi, menyanda, orang nyanda bagi gigi dalam hati lu juga gigit lah. Cuma saya nggak mau bela penuh sama dia, kenapa? Udah masalah buat saya. Iya Pak dinaikkan bilang kami gigi sudah masuk museum. Ini Tuhan tolong, dia yang buat saya tanggung kayak Tapi saya yakin beliau marah karena pasti dipacu. Tapi sudah kita stop. Di sini kita stop. Kita mau sukacita, kita mau Yesus senang, kita mau abang kita yang tertua senang, Tuhan kita, dan berkata, sini adik-adikku, sini anak-anakku, kamulah yang merupakan orang-orang kudus. Sorga telah terbuka untuk Anda masuk. Aku yang punya sebagai abang dan sebagai kakak dan sebagai bapak. Masuklah karena yang punya adalah kamu punya. Dan mari mulai sekarang boleh berbuat baik pada semua orang. Amang, anak-anak Amang ada berapa? Sepasang Pak. Ya? 2 orang tuh. 2 orang. Bapak mau nambah tanpa biaya? Nambah anak tanpa biaya? Sudah cukup. Berarti Bapak nolak saya. Bapak percaya segala dosa dihapus, amin. Amin. Orang kudus, amin. Amin. Nah ini anakmu. Iya, nambah anak Pak biar lebih banyak memperhatikan Bapak. Udah tua jangan belagu. Banyak anak yang lihat Bapak, kan gitu. Iya
Iya kan? Berarti saya anak bapak secara rohani. Abangmu berapa? Mau tambah nggak? Jangan ngakuin saya. Kamu salah jangan ngakuin. Saya abangmu secara rohani. Kok ditambahkan anggota saudara nggak mau? Lucu ya, aneh, nggak ngerti obat tadi ya. Mereka juga bisa marah kalau udah 2 jam otak nggak ngerti-ngerti. Cuma amin-amin doang. Aman baju hijau, saudara? Mana buktinya? Itu kita nih sekarang jadi banyak. Jadi nggak usah angkat-angkat anak di pengadilan. Nggak usah angkat saudara pengadilan, nggak usah pakai potong tumpeng. Kita sudah saudara karena darah Yesus, bukan karena kita angkat. Kok saudara jadi nolak? Ini nggak mau tambah saudara, ini nggak mau tambahan. Si Mamor, ini? Saya abangmu walaupun bukan si Mamora. Ya bangga. Kita ini diperbanyak oleh darah Yesus, diperbanyak oleh kebenaran, diperbanyak oleh keselamatan, diperbanyak oleh surga, diperbanyak oleh kebenaran. Kenapa kita menolak? Tuhan mempersatukan, kita mencerai mereka. Tuhan mendamaikan, kita berperang. Apa? Ada apa dengan kita? Hanya satu, mau jadi Tuhan. Tuhan. Saya tutup Alkitab karena saya juga nggak mau jadi batu sandungan. Terlalu lama. Takut tadi saudara bilang, Tuhan hentikanlah dia. Amin belakang? Oh, berarti benar ya pikirannya ya. Kita bersaudara, baik, saling menjaga, saling menghormati, saling menghargai. Ketika Yesus angkat kita di awan-awan, mereka bilang, inilah anak-anak dan adik-adikku yang paling cinta damai. Mereka ngomongin tapi yang baik. Mereka keras tapi yang benar. Jangan sampai Tuhan bilang, orang-orang percaya dispensasi anugerah kasih karunia kumpul. Baru dia mulai bilang, GAA sombong banget lu karena banyak profesor dokternya. Sekarang kan lagi gitu kan. Bapak Bro, GTK masuk gak? Mohon maaf kan diributin soalnya Roma dan Parusia kan. Gak ada persoalan, cuma konteks aja. Cuma kita kan gak mau ikut, Bapak tahu. Lalu Kiki muncul. Inilah yang punya Mayasari. Sampai bis Mayasari Bakti mereka punya. Cabangnya udah banyak di mana-mana. Maju. Kamu. Gerika, ini anak bungsu. Ini anak bungsu, tapi belagu. Malu gak kita? Tapi ketika Tuhan menjemput kita, dan kita menjemput Tuhan di awan-awan, Tuhan peluk kita. Kamu sudah bersaksi tentang Injil kebenaran. Yesus Kristus lahir sebagai juru selamat, mati menebus kamu dari segala dosa, bangkit memberikan keselamatan pasti dan surga buat kamu, dan kamu sama-sama satu memberitakan damai sejahtera Allah, sukacita dan bahagia. Sini dia akan bilang pada semua orang percaya di dunia, lihatlah Gerika, mereka ini damai sejahtera, tidak pernah berantem sedikit. Mereka tidak pernah ngomongin satu yang dengan yang lain tersembunyi. Mereka tidak pernah berkonflik yang tidak kelihatan. Mari kita berdoa. Mau lihat Godang, Jehovah di bawah kami, Allah Bapa surgawi kami. Rencana dan rancanganmu indah bagi kami. Kami tidak mampu memiliki keluarga besar dan saudara, tapi oleh karena pengorbanan darah, tubuh, nyawa, bahkan kehormatan, kemuliaan, dan keagungan Tuhan Yesus Kristus, kami dipersatukan di dalam keluarga besar Allah. Kami dijadikan anak, kami dijadikan saudara, kami dijadikan sahabat, kami dijadikan persekutuan, dan kami dijadikan kekekalan.
melihat Tuhan Yesus. Terima kasih. Matur suwun sangat. Thank you so much Allah Bapa. Kami begitu bahagia diperkumpulkan bukan karena acara, tapi karena saudara. Biarlah mulai saat ini kami belajar mendekati, kami menjemput Tuhan di awan-awan dan kami diangkat. Makin banyaklah saudara kami, makin banyaklah keluarga kami, makin banyaklah persekutuan kami, makin banyaklah adik-adik rohanimu. Dan kami memberitakan yang sama, Injil keselamatan, firman kebenaran. Yesus Kristus lahir sebagai juru selamat, mati sebagai juru selamat, bangkit sebagai juru selamat, dan mengangkat kami ke surga sebagai juru selamat. Tuhan berkati GAA sebagai sulung kami dispensasional di Indonesia. Tuhan tolong berkati Gigi. Bagaimanapun juga kami bersama-sama. Dan bukan hanya itu, saudara kandung rohani. Berkati juga Gerika. 3 ini yang kami kenal. Tapi kami percaya Tuhan akan melebarkan sayapnya, membesarkan pelayanannya, supaya dengan damai sejahtera memberitakan Injil damai sejahtera, firman kebenaran, Injil keselamatan, kami menikmati pujian dari Tuhan bagaimanapun, dimanapun, dan karena apapun. Inilah saudara-saudara seiman kami, saudara-saudara kandung kami, dan dalam darah yang sama, darah Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Hamba-Mu khusus berdoa buat amang kami dari KPI, Tuhan dengan keluarganya yang baru saja. Bukan hanya Tuhan selamatkan secara rohani, tapi juga selamatkan secara jasmani, secara lahiriah. Biarlah Tuhan tolong keluarga ini yang kehilangan rumah, kehilangan apapun, sudah memiliki rumah di dalam surga, bertambah keluarga di dunia dan di surga. Tuhan tolong berkati keluarga ini sehingga mereka tetap memberitakan Injil keselamatan dan memberitakan kebenaran Tuhan. Saudara-saudara kami di sini, baik dari keluarga Manalo, baik dari keluarga Simamora, dan yang lainnya, marga-marga kami ini hanya ada di dunia. Nanti ketika kami semua diangkat, hanya satu marga kami, marga Yesus Kristus. Maka kami percaya, tumbuhkan iman pertumbuhan kami, kasih kami kepada saudara-saudara kami, supaya ada persatuan dalam pelayanan Injil, persatuan dalam peribadahan, persatuan dalam persekutuan, dan Tuhan memuliakan kami, bukan hanya kami memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Lasden Sinaga kami, Tuhan sehatkan. Itu kekasih kami Ibu Nurita, Tuhan berkati sebagai penolong dan juga perawat. Tuhan sehatkan mulai kami, abang rohani kami, biar tetap memberitakan Injil dan kuat untuk melayankan firman. Saudara kami akan pulang beberapa hari lagi Tuhan. Kami mohon kasih-Mu tetap menyertai, perlindungan dan juga penyertaan-Mu terus, karena Engkau kekal dalam hati kami dan hati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penerimaan keluarga baru kami, keluarga Bapak Sostenes Simamora dan Ibu Patricia Simamora. Ini ditambahkan jiwa dalam persekutuan, tapi yang terutama sudah ditambahkan jiwa dalam kerajaan Allah, rumah kami dalam surga. Terima kasih Tuhan, biar doa hamba-Mu, biarlah semua dipuaskan dengan kebenaran-Mu, dan hamba-Mu berterima kasih telah dipakai oleh Tuhan untuk kami semua memberkati, melayani, dan mengasihi. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang kekal, kami berdoa kepada Bapa di dalam surga dengan perantaraan Roh Kudus yang telah dimeteraikan dalam hati kami semua dan mempersatukan kami kekal, tak dan dapat memisahkan kami. Haleluya, amin. Mau lihat ya, salam. Nah, kalau lebih waktunya mohon maaf, tapi kalau kurang lain kali lagi.